Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Pada pagi hari ini saya menyampaikan tema firman yaitu kuasanya menyalakan rohku. Nah saudara-saudara, ada salah satu murid Tuhan yang kasihnya itu sudah pudar sama sekali. Sudah lenyap sama sekali. Tetapi pada akhirnya Yesus yang bangkit dari kematiannya menyalakan kembali roh yang sudah pudar dari muridnya itu, sehingga murid itu mengalami kemenangan yang luar biasa, sehingga menjadi pemberita Injil yang sangat diurapi oleh Tuhan. Kita membuka dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat tadi, mungkin timbul satu pertanyaan saudara-saudara. Apa sebabnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, tetapi hanya menyebut nama kecilnya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Biasanya setiap kali Tuhan berkata Petrus, disebut nama besarnya. Yaitu ketika sekali waktu Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, "Ya, menurut kata orang, siapakah aku ini?" Muridnya mengatakan bahwa engkau ini adalah titisan dari Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau ini Elia, engkau ini Yeremia. Tetapi Yesus bertanya, "Itu kata orang, tetapi menurut kamu, murid-muridku, siapa aku ini?" Para murid tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi Petrus mengatakan, "Engkau adalah anak Allah, Mesias yang hidup." Lalu Yesus mengatakan, "Simon, yang berkata-kata itu bukan kamu, tetapi Bapakku yang berkata-kata melalui mulutmu." Dia mengakui Yesus adalah Sang Mesias yang diurapi oleh Allah. Nah saudaraku, dari sejak itu Yesus selalu menyebut nama Simon itu Petrus. Tidak pernah dengan kata Simon. Tetapi sekarang, apa sebabnya Yesus hanya memanggil
Simon tanpa nama Petrus. Simon anak Yohanes, nama kecilnya saudara-saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan ingin menyampaikan, ya katakanlah isi hati daripada Tuhan. Kenapa engkau yang tadinya begitu kuat, begitu menyala-nyala luar biasa, tetapi nyala itu sudah padam sama sekali. Yesus ingin menyadarkan kepada Simon Petrus, saat itu dia sangat lemah. Bukan menjadi batu karang yang teguh, karena Petrus itu berasal dari kata Petros. Petros itu adalah batu karang yang teguh. Kalau ada batu karang maka badai angin ribut menimpa, itu batu karang tetap berdiri tanpa goyah sedikit pun juga. Itu menunjukkan orang yang sangat kuat imannya. Tidak bergerak sama sekali walaupun banyak sekali menimpa bahaya-bahaya dan hal-hal yang lain. Tetapi sekarang bukan lagi Petrus, tetapi Simon. Simon anak Yohanes. Nah saudara-saudara yang kekasih, saya selidiki apa arti nama Simon. Karena di Israel setiap nama itu selalu ada artinya. Ternyata Simon itu artinya setangkai lalang. Coba Bapak Ibu Saudara mulai pikir, setangkai lalang ada harganya enggak? Ada gunanya enggak? Sama sekali tidak. Waktu saya masih kecil, saya ingat ayah saya, ya kalau mau menguas tembok, enggak usah beli kuas dari toko bangunan. Tetapi mengambil lalang, ya lalu dikumpulkan kira-kira segebok begini, lalu diikat panjang begini, dan ujungnya dihaluskan. Nah itu buat menguas tembok. Lalang kalau segebok begini, baru bisa dipakai. Tetapi kalau cuma setangkai, buat apa? Dijual nggak laku, nggak ada harganya. Nah, Tuhan ingin tunjukkan, kamu waktu itu hanya setangkai lalang. Tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus ingin memperingatkan kepada Petrus bahwa dia saat itu sedang dalam keadaan lemah sekali. Adakah di antara kita dalam pengikutan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, sekali waktu mengalami kelemahan yang luar biasa, bahkan sampai kepada titik yang paling rendah. Roh yang menyala-nyala itu padam sama sekali. Saudara-saudara, ini penting sekali. Karena di akhir zaman banyak kasih orang semakin dingin. Kejahatan mulai melanda di mana-mana, saudara-saudara. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang rohnya, yang tadinya menyala-nyala menjadi padam. Kita tidak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi, roh kita harus tetap bernyala-nyala, tetap semangat, dan tidak boleh kendor, saudara-saudara. Nah, mari kita baca peringatan Tuhan sebelum Petrus ini menyangkali akan Yesus. Kita baca Matius pasal yang ke-26, mulai ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-26, mulai ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bayangkan saudara, pagi-pagi Tuhan sudah mengingatkan bahwa nanti engkau akan menyangkal aku 3 kali.
Di dalam perikop yang lain dikatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan peringatan ini, Petrus bukannya sadar, tetapi malah omong doang. Ya, dia mulai mengungkapkan siapa dirinya. Tuhan, walaupun semua yang lain, dia menunjuk kepada para murid, menyangkal engkau, tetapi aku tidak. Bahkan aku berani mati bersama-sama dengan engkau di Yerusalem. Saudaraku, dia sesumbar dia, omong besar. Tetapi Tuhan ingatkan, tetapi dia tidak sadar akan dirinya. Nah, Yesus ditangkap oleh rombongan Yudas Iskariot. Dia bukan ditangkap, tetapi juga disengsarakan, dipukul dengan buluh, ditinju, diinjak, ditendang, dicemeti, dan penderitaan sangat luar biasa. Tubuhnya tidak ada yang utuh. Bekas siksaan itu sangat luar biasa. Dan malam itu di halaman imam besar Kayafas, Yesus diadili. Sambil ditinju, sambil diludahi, sambil ditendang, sambil dipukul dengan buluh, sambil dihina. Nah, lalu di bagian halaman imam besar Kayafas itu ada beberapa grup yang menyaksikan pengadilan itu sambil mereka berdiam di tengah-tengah api yang menyala, ya, supaya menghangatkan tubuhnya. Karena Yerusalem pada waktu sore itu dingin sekali. Nah, Petrus mau masuk, ya, dia buka pintu gerbang. Nah, begitu dia buka pintu gerbang, seorang gadis kecil menuduh dia, kamu kan salah satu murid daripada Yesus kan? Petrus mengatakan, apa katamu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Dia mulai masuk, dia ikut berdiam. Orang melihat, loh, melihat kamu ini orang Galilea. Kamu pasti salah satu murid daripada Yesus. Petrus sambil mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Waduh, saudaraku, sambil mengutuk dan bersumpah. Kalau orang Jakarta mengutuk dan bersumpah, mungkin bahasanya begini. Lu tahu nggak? Biar gua disambar geledek sekalipun, gua nggak kenal orang itu. Lu tahu nggak? Keterlaluan, saudara-saudara. Lalu dia pindah berdiam. Lah kok kebetulan paling dekat dengan Yesus berdiri di situ dan dia sedang diadili, dia tertempeleng, dia diludahi. Yesus hanya diam saja, hanya kira-kira 2 meter. Kenapa saya berani katakan demikian? Di halaman imam besar Kayafas itu dibuat semacam patung-patungan kecil begitu, Yesus diadili. Jadi kita bisa melihat cuma jarak 2 meter. Ketika orang menuduh, melihat bahasa kamu, waduh, gak bisa disangkali. Kamu murid daripada dia. Dia sambil menuding Yesus, aku tidak kenal orang itu. 4 mata ketemu. 2 mata Petrus, 2 mata Yesus. Aku tidak kenal orang itu. Minta ampun, saudara. Di mana hati nuraninya Petrus saat itu? 3 tahun setengah. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Lah kok dia boleh-bolehnya mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Di mana hati nuraninya? Ini akhir zaman, saudara. Banyak orang Kristen murtad, meninggalkan Yesus, melecehkan nama Yesus. Bahkan ada juga beberapa pendeta, karena kecewa meninggalkan Yesus, mengata-ngatai tentang Yesus. Waduh, saudaraku, ini akhir zaman dan saya berdoa kiranya anggota GBI FOCC di tempat ini tidak ada satupun yang keluar dari persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena saudara keluar dari Yesus berarti menuju ke neraka. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Saudara sudah dijadikan anak Tuhan. Dosa saudara sudah ditebus. Saudara sudah dijadikan ciptaan yang baru. Harus selalu menang senantiasa dari segala cobaan, dari segala macam tantangan. Karena saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara menjadi umat pemenang. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika
Petrus menyangkal akan dia. Akhirnya saudara-saudara, ketika ayam berkokok, kukuruyut, kukuruyut. Dia sudah menyangkal 3 kali, dia sadar. Yesus tadi pagi mengatakan sebelum ayam berkokok 2 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Mulai saat itu Petrus menangis. Ketika Yesus disalibkan, dikubur 3 hari sampai dia bangkit. Petrus hanya membasahi bantalnya dengan air mata. Dia menyesal, dia menyesal, dia menyesal. Kenapa? Kenapa kok aku menyangkal seperti itu? Dia sedih sekali. Tetapi dosa yang besar daripada Simon Petrus ini sudah ditanggung oleh Yesus di atas tubuhnya sendiri. Saya bayangkan, paku yang paling besar yang menghunjam tangan Yesus sehingga melekat dengan kayu salib. Itu menyakitkan sekali. Itu menggambarkan dosanya Simon Petrus. Mestinya Yudas Iskariot ketika menjual Yesus dengan harga 30 keping perak, ketika dia menyesal, juga sudah tersedia pengampunan seperti Tuhan mengampuni Petrus. Salah satu paku yang paling tajam itu adalah dosanya Yudas. Dia menjual dengan harga yang sangat murah, 30 keping perak. 30 keping perak waktu itu harga seekor keledai yang masih bodoh. Kenapa? Kalau keledai itu sudah dilatih, bisa dijadikan sebagai kendaraan pengangkut barang. Orang belanja ya di pasar, banyak barang yang dibawa, lalu di atas punggung keledai itu dikasih saku yang besar, lalu buat situ. Nah, sebagai pengangkut mahal. Tapi keledai masih bodoh yang belum dilatih, harganya cuma 30 keping perak. Betapa murahnya Yudas menjual Yesus, itu satu pelecehan yang sangat luar biasa. Dia adalah Tuhan. Karena firman Allah mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah turun ke dalam dunia. Menjadi manusia yang ada di tengah-tengah kita. Jadi Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia adalah logos. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia Allah yang mengosongkan dirinya, rela menjadi manusia. Kok hanya dijual 30 keping perak? Lah kok murah amat, saudara-saudara? Itu sebabnya kita harus memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Yesus. Tidak ada yang lebih tinggi daripada nama Yesus. Ya, Alkitab menubuatkan nanti akan terjadi setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk lutut dan menyembah Dia adalah Tuhan. Cuma 30 keping perak, saudara-saudara. Harga murah sekali. Tersedia pengampunan, tetapi sayang sekali Yudas tidak menyesal dan penyesalannya itu dibuktikan dengan dia gantung diri. Ya, memang tadinya menyesal, tapi akhirnya bunuh diri. Ya, tidak menyesal kan? Dia ngambil tali yang cukup besar, dia kalungkan, diikatkan pada sebuah dahan di lereng Bukit Batu. Karena Yudas itu terlalu gemuk, saudara. Tentu lebih gemuk dari saya ya. Itu putus talinya, lalu dia terjatuh, perutnya terkena lereng Bukit Batu, pecah, ususnya terburai. Yudas karena bunuh diri, dia mati tetapi tanpa selamat. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan besar. Bunuh diri adalah jalan tol langsung ke neraka, saudara-saudara. Enggak ada ayatnya orang bunuh diri masuk surga. Karena dia menyia-nyiakan nyawanya yang adalah milik Allah. Makanya orang Kristen harus menjadi orang pemenang. Tidak ada riwayatnya bunuh diri. Yang setuju katakan amin. Negara mana yang paling banyak umatnya bunuh diri? Jepang, saudara-saudara. Malah pemerintah menyediakan sarana atau alat untuk bunuh diri. Tinggal pilih aja. Banyak orang Jepang bunuh diri. Tetapi saya dan saudara karena anak Tuhan, ya jangan sampai bunuh diri. Kenapa? Setiap masalah Yesus itu jalannya.
Dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya kalau saudara punya Yesus, masalah besar apapun, Yesus itu jalannya, jalan kelepasan, jalan kemenangan, jalan menuju kepada pengharapan. Nah itu dia. Tetapi kenapa kita mesti menyesal? Ya, lalu kemudian kita seperti Yudas selalu bunuh diri? Jangan sampai saudara-saudara. Nah itu dia ya. Jadi Yudas mati tidak selamat. Tapi Simon Petrus dia menyesal, dia terus membasahi bantalnya dengan air mata. Begitu Yesus bangkit dan para wanita yang menyaksikan itu memberitahukan kepada Petrus, Petrus lari paling cepat. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus, dia minta ampun. Nah, perikop yang tadi saya bacakan, yaitu di dalam Yohanes pasal 21, itu peristiwa sesudah Yesus bangkit dari kematian. Sesudah mereka sarapan pagi bersama dengan Yesus, lalu Yesus mengumpulkan para murid, tetapi Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Para murid yang lain mendengar hal itu, saudara-saudara. Mendengar hal itu. Dan Simon Petrus mulai kaget. Wah, saya punya penyangkalan ini. Ya, itu sudah mulai ditanya oleh Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan mengasihi itu dalam bahasa aslinya itu memakai istilah agape. Agape itu jenis kasih yang paling tinggi, yang paling berkualitas. Ya, cinta agape atau kasih agape itu adalah kasih yang rela berkorban. Itu kasih ilahi. Seperti Yesus rela mati demi umatnya. Kasih agape, kasih ilahi. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku? Simon mengatakan, ya Tuhan engkau tahu. Aku philea dengan engkau. Ditanya apakah engkau agape? Yang dijawab, aku philea dengan engkau. Philea dari kata phileo. Artinya kasih persahabatan. Lah kalau sahabatnya merugikan, gua tinggalin. Kalau sahabatnya ini menguntungkan, ya aku dekati terus. Ada istilah, kalau abang ada uang, abang kui sayang. Tapi kalau abang gak punya uang, gua tendang aja. Kan gitu kan saudara-saudara. Itu kasih filia, kasih pertemanan, kasih sahabat. Sahabat menguntungkan, nah dia dekat terus. Tapi sahabatnya ini membahayakan, ditinggalkan. Habis manis sepah dibuang saudara-saudara. Nah ini dia. Jadi Tuhan, engkau menuntut aku kasih agape. Tapi kenyataannya aku hanya mampu mengasihi engkau dengan kasih philea. Pertanyaan Tuhan kedua kali juga memakai istilah, apakah engkau agape dengan aku? Jawab Petrus yang kedua kali, aku philea dengan engkau. Lalu Yesus berhenti beberapa saat. Sambil melihat Simon. Simon mulai menangis tersedih-sedih. Oke Simon anak Yohanes. Apakah engkau philea dengan aku? Tambah nangis dia. Artinya Yesus mengatakan, aku sudah mengingatkan engkau. Tetapi engkau tidak dengar-dengaran. Ternyata benar. Kasihmu itu hanya mentok sampai kasih philea saja. Kasih pertemanan. Bukan kasih agape. Aku membahayakan engkau. Murid-murid yang lain yang laki-laki semuanya sembunyi. Supaya menyelamatkan nyawa masing-masing. Tetapi para perempuan justru yang berani. Mereka berani menyaksikan Yesus di bawah kayu salib. Dan kalau ada laki-laki yang ikut serta bersama perempuan menyaksikan Yesus di bawah kayu salib, namanya Yohanes. Mereka berani saudara-saudara. Makanya Yesus di atas kayu salib mengatakan, Ibu, lihatlah aku. Lalu dia bilang kepada Yohanes, Yohanes,
terimalah, itulah ibumu. Jadi ketika Yesus nanti mati, ya, lalu kemudian dia nanti bangkit dan naik ke surga, ibunya yaitu Maria harus dipelihara. Siapa yang memelihara? Yohanes. Kenapa Yohanes yang dipilih? Karena Yohanes ini yang paling muda di antara para murid, sehingga karena dia paling muda, maka umurnya panjang, ada skala waktu panjang untuk memelihara ibunya. Sampai nanti ibunya meninggal dunia. Di samping itu Yohanes adalah orang yang kaya. Jadi ada modal untuk mengongkosi Maria ini hidup, saudara-saudara. Mana laki-laki lain, para murid yang lain, sembunyi semuanya. Makanya saya katakan kepada ibu-ibu, cintamu kepada Yesus kebanyakan lebih dalam cintanya dibandingkan daripada orang laki-laki. Para murid laki-laki sembunyi semuanya, nggak ada yang berani tampil. Tapi para murid wanita berani tampil tanpa takut. Bayangkan saudara. Dan ketika hari ketiga Yesus mau bangkit, para wanitalah yang pergi ke kuburan untuk menaruh rempah-rempah di atas jasadnya. Mereka lupa bahwa hari itu Yesus sudah bangkit. Siapa yang nanti menggulingkan batu besar penutup daripada kuburan itu? Ternyata ketika mereka sampai di kuburan Yesus, yaitu gua, itu batu sudah terguling, saudara-saudara. Lalu mereka masuk, malaikat mengatakan, mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Yesus sudah bangkit. Dia menunggu kalian di Galilea. Beritahukan kepada para murid dan juga kepada Petrus. Nah, saudara-saudara, jadi disitulah kita melihat para wanita ini ternyata lebih berani daripada laki-laki. Saya ingat ketika saya mendampingi pendiri GBI, yaitu pendeta Dr. Hail Senduk almarhum, yang terkenal dengan sebutan Om Ho. Beliau memanggil salah satu pejabat GBI di Jakarta, Gembala Sidang. Karena Gembala Sidang ini melarang wanita melayani. Jadi guru sekolah minggu aja nggak boleh, apalagi khotbah. Jadi WL aja nggak boleh, pokoknya perempuan nggak boleh melayani. Dan kalau ke gereja mesti pakai kerudung, aneh tuh saudara-saudara. Lalu Om Ho ini minta saya mendampingi beliau memanggil pendeta tersebut. Om Ho tanya, Bror, ya dibilang Bror, kok kamu melarang di gerejamu perempuan nggak boleh melayani? Yang bilang siapa sama kamu? Itu pendeta bilang, Om, Roh Kudus yang bilang sama saya. Hah? Roh Kudus? Oke, saya tanya. Apakah Roh Kudusmu dengan Roh Kudus saya itu sama? Sama, Om. Enggak sama. Kalau Roh Kudusku dan Roh Kudusmu itu sama, kalau dia bilang sama kamu perempuan gak boleh melayani, dia akan bilang lebih dulu kepada saya, perempuan gak boleh melayani. Kenapa? Saya rektor sekolah tinggi teologi di tempat ini. Saya menerima para wanita menjadi mahasiswi yang nanti kelak akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Kalau Roh Kudus bilang sama saya, perempuan gak boleh melayani, saya bilang sama anak-anak di asrama yang merasa diri perempuan, hari ini siap-siap ya untuk meringkas pakaian di koper, langsung pulang ke kampung. Karena percuma ada sekolah di sini, nanti toh gak bisa melayani. Tapi Roh Kudus gak bilang sama saya. Artinya Roh Kudus kamu dengan saya itu beda. Langsung Om Ho khotbah, saudara-saudara. Kamu rugi kalau perempuan gak boleh melayani. Kalau kamu pelajari sejarah gereja, pertumbuhan gereja paling banyak yang mengambil bagian itu perempuan. Coba yang setia ngajar sekolah minggu itu laki-laki atau perempuan? Dia diam aja. Kalau gereja mengatakan, Bapak Ibu Saudara, mari kita doa puasa. Yang paling rajin doa puasa, siapa? Perempuan atau laki-laki? Dia nggak bisa jawab. Kalau disuruh besuk-besuk, siapa yang paling besuk? Yang mau lakukan itu, laki-laki atau perempuan? Nah itu dia. Saya pernah guyon begini, perempuan lebih kuat dari laki-laki. Karena laki-laki diciptakan Allah dari tanah liat, tapi perempuan dari tulang, saudara-saudara. Makanya kebanyakan
Pak ini kan hari Minggu, ayo Pak bangun Pak kita ke gereja. Perempuan yang ngajak, saudara, istrinya. Nah, ayo ke sekolah Minggu, ayo. Bukan bapaknya yang ngajak. Mamanya yang ngajak, maminya, saudara-saudara. Perempuan-perempuan sini harus menjadi umat pemenang. Amin. Tapi walau tetap demikian, kita hormat sama yang namanya suami. Karena kepala rumah tangga itu adalah suami. Kita kasih hormat. Tapi suami-suami harus sayang kepada istri. Kalau tidak sayang sama istri, doamu akan terhambat, saudara-saudara. Ya, jadi mesti sayang sama istrinya. Suami-suami yang sayang istri katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih. Jadi para laki-laki sembunyi. Nah ketika mereka sedang sembunyi di dalam sebuah rumah, terkunci, semua jendela, pintu ditutup, semuanya nggak ada lubangnya. Ya, tiba-tiba terdengar suara damai sejahtera, hai anak-anakku. Mereka menoleh, loh Yesus di tengah-tengah mereka. Jangan-jangan ini hantu kali ya. Orang pintu semuanya terkunci, nggak ada lubang. Masuknya dari mana? Hantu ini. Tuhan tahu mereka pikir itu hantu. Nah ini dia, mana di sini? Pegang tanganku, pegang. Ada tulang, ada kulit. Bukan hantu. Hantu dipegang begini nggak bisa, nggak ada apa-apanya. Masih nggak percaya, ada makanan nggak? Mereka kasih ikan, Yesus makan. Baru mereka percaya, itu Yesus bukan hantu. Kenapa? Karena Yesus punya tubuh kebangkitan, saudara-saudara. Bukan tubuh yang seperti kemarin, tapi sudah menjadi tubuh kebangkitan. Nanti ketika kita meninggal dunia dikubur, ketika Kristus datang kedua kali, yang pertama dia datang di awan-awan, ketika para malaikat membunyikan sangkakala, dia datang di awan-awan, terjadi pengangkatan, rapture. Yang diangkat lebih dulu orang yang telah meninggal di dalam Tuhan akan diangkat. Ya, tubuhnya akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, bertemu Yesus di udara. Dan kalau saudara waktu itu masih hidup, langsung diubahkan dengan sekejap mata, dengan tubuh kebangkitan. Kita bisa melayang, ada pertemuan di udara, bertemu dengan Yesus. Kalau saya punya tubuh kebangkitan, ya bukan tubuh seperti ini, karena darah daging nggak mewarisi kerajaan Allah, nanti saya akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, saya jalan ke sini. Langsung bablas ke sana, tanpa tembok ini lubang, saudara-saudara. Ajaib apa enggak? Itu nanti saudara punya tubuh kebangkitan kayak begitu. Makanya mesti setia sampai akhir, sampai Tuhan menjadikan engkau sebagai orang yang sudah dibangkitkan, lalu melayang bertemu Yesus di dalam awan-awan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, nyanyian zaman dulu itu selalu alkitabiah, biblical. Ada pertemuan di udara. Tapi sekarang sudah jarang dinyanyikan Ibu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Jarang dinyanyikan, itu biblical sekali padahal ya. Wah itu dia, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Jarang dinyanyikan. Padahal itu nyanyian biblical sama sekali. Ya kadang-kadang saya nggak bisa ngikutin nyanyian sekarang, baru-baru semuanya saya bingung saudara-saudara. Tapi anak-anak muda luar biasa di tempat ini ya. Wah itu dia. Nah saudaraku yang kekasih. Lalu ketika Yesus sudah bertanya kepada Simon anak Yohanes, dia mulai sadar. Nah saudaraku, Tuhan jawab begini, hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab, ya Yesus, engkau tahu, aku filia dengan engkau. Tuhan katakan, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan kedua, hei Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku? Ya Tuhan, aku filio dengan engkau. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga, Simon, benar engkau hanya filia dengan aku? Benar Tuhan, sambil menangis. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Lihat saudara. Dosa Simon sudah ditanggung oleh Yesus. Simon walaupun berbuat salah tidak ditendang, tidak diusir oleh Yesus, tetapi diterima, bahkan diutus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, perkataan gembalakanlah domba-dombaku,
pertama kali Yesus katakan, gembalakanlah anak-anak domba-dombaku. Artinya apa? Yang namanya orang percaya itu ada anak-anak kecil, masuk di sekolah minggu, anak-anak remaja. Itu juga harus digembalakan. Lalu yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku, pakai istilah probaton, ya. Gembalakanlah domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku, dalam bahasa aslinya, gembalakanlah arneon dan probaton. Artinya, gembalakanlah anak-anak dombaku dan domba-domba dewasa. Itu sebabnya Petrus menjadi gembala sidang, gembalanya anak-anak kecil juga gembalanya orang dewasa. Ibu dan bapak gembala di sini juga gembalanya anak-anak kecil, sekolah minggu juga gembala daripada orang dewasa. Karena kerajaan sorga, saudara-saudara, bukan hanya orang dewasa yang masuk di sana, tetapi anak-anak sekolah minggu juga nanti banyak sekali di sana masuk sorga. Itu sebabnya para orang tua harus mengajak anak-anaknya untuk ikut sekolah minggu setiap kali hari minggu. Jangan sampai lalai. Jadi di sini kita melihat Yesus menerima Petrus apa adanya. Dan ketika dia disuruh untuk menggembalakan, disitulah iman daripada Simon, roh daripada Simon menyala kembali. Berkobar-kobar kembali, dicas oleh kuasa Tuhan dan kasih Kristus. Nah, Yesus tadi mengatakan, ketika engkau muda, engkau mengikat dengan tali pinggangmu sendiri, tapi ketika engkau tua, orang lain yang akan mengikat tali pinggangmu. Dan engkau tidak bisa menentukan arahmu, tapi orang lain itu menentukan. Ketika Simon Petrus sudah tua, saudara-saudara, tapi sudah berhasil membuka gereja di mana-mana dan banyak melakukan mujizat, dia berani menginjil bahkan sampai rela mati, sampailah dia di kota Roma, dia di Italia. Banyak orang Italia yang bertobat ikut Yesus. Kaisar Nero marah besar dan mempunyai keputusan Petrus harus ditangkap dan harus dihukum mati. Petrus kumat lagi, saudara-saudara. Dia melarikan diri, meninggalkan kota Roma. Sampai di luar kota Roma, dia kaget. Dari situ dia melihat ada orang tertatih-tatih sambil memikul salib. Ya, itu darahnya terkucur di tanah. Dia Simon Petrus melihat, itu kan Yesus. Simon Petrus mengatakan, Quo vadis Domine, mau kemana guru? Yesus berkata dalam bahasa Latin, aku akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kali. Karena muridku yang katanya sudah lahir baru, melarikan diri. Langsung Simon Petrus tersungkur di situ. Dia berdoa minta ampun, Yesus lenyap langsung. Di tempat ini didirikan gereja yang sangat indah sekali. Quo vadis Domine. Saya 2 kali ke situ, saudara-saudara. Ya, yaitu di luar kota Roma. Akhirnya Petrus masuk ke dalam kota Roma, ditangkap oleh Kaisar Nero. Dihukum dengan cara disalibkan. Tapi Petrus mengatakan, Tuhan, aku tidak layak disalibkan dengan kepala di atas, kaki di bawah. Salibkan aku terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Akhirnya sampai mati, Simon Petrus menjadi martir bagi Tuhan. Pembela Injil, dia tidak takut lagi. Dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia disalibkan dengan terbalik. Nah, saudaraku, pelajaran apa yang kita bisa terima dari perkara ini? Tidak ada dosa yang paling besar yang Tuhan tidak bisa mengampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Tetapi kebalikannya, tidak ada dosa yang paling kecil yang tidak mengakibatkan penghukuman daripada Allah. Itu sebabnya hati-hatilah di dalam kehidupan ini. Selalu menjadi umat pemenang. Musuh kita paling besar bukan orang lain, tetapi musuh kita paling besar adalah hawa nafsu kedagingan kita sendiri. Ini saudara-saudara, contoh kecil-kecilan. Tuhan, ketika saudaramu tidur malam, bangunkan aku besok ya jam 5 pagi, aku akan present worship di kamar ini. Saudara tidur, begitu jam 5, waker yang saudara setel bunyi kring, terbangun. Ketika terbangun, roh langsung berkata, hai anakku, ayo bangun.
Katanya mau praise and worship. Apa kata dagingmu? Ya masih ngantuk, ntar aja lah dulu. Nah itu daging kita. Saudara harus menjadi umat pemenang. Harus mengalahkan kehendak daging, hawa nafsu. Karena itu roh saudara harus dominan. Daging harus menurut. Saudara harus menjadi umat pemenang senantiasa. Amin. Tuhan memberkati, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.